kini Luhut tetap berada di pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan 2 jabatan sekaligus kepada Luhut. Prabowo melantik Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN pada Senin 21 Oktober 2024. Sehari kemudian Prabowo mengganjar Luhut dengan 1 jabatan baru lagi sebagai penasihat khusus Presiden urusan digitalisasi dan teknologi. Dengan statusnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhut berwenang memberikan saran dan masukan kepada Presiden terkait dengan berbagai kebijakan dan strategi pemerintah di bidang ekonomi. Sementara, terkait jabatan kedua Luhut sebagai penasihat khusus Presiden urusan investasi, Luhut mengatakan dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto membantu agar tata kelola Indonesia lebih baik. Hal itu terutama yang berkaitan dengan digitalisasi untuk menciptakan efisiensi. Saat menjabat sebagai menteri di era Jokowi, Luhut disebut sebagai Menteri Serba Bisa. Berbagai tugas diberikan oleh Presiden Jokowi kala itu dan dikerjakan dengan tuntas oleh Luhut, terutama yang butuh penanganan cepat dan tuntas. Mulai dari kasus COVID-19 hingga perdagangan dalam negeri diminta oleh Jokowi saat itu untuk diselesaikan Luhut diantaranya. 1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2018. 2. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020. 3. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional tahun 2021. 4. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2021. 5. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahun 2021. 6. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2022. Di kalangan politisi, Luhut dikenal jago lobi. Levelnya bukan lagi nasional tapi internasional. Punya banyak akal, serba bisa, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan menjadi ciri khas Luhut di mata para koleganya. Pandangan itu juga terangkum dalam buku berjudul Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita yang diluncurkan pada hari ulang tahunnya yang ke-76 pada Kamis 28 September 2023 lalu. Luhut menerima buku itu sebagai kado ulang tahun dari penulis buku Peter F. Gonta, disaksikan istri Luhut, Devi Simatupang, di Sopodel Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.id, buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dan ditulis Peter F. Gonta dan Mahpudi ini berisi kesan dan kenangan dari 79 figur tentang Luhut. Tahun lalu, Luhut juga menerima hadiah ulang tahun buku biografi Luhut dari adiknya, Kartini, yang diterbitkan penerbit buku Kompas. Hadir dalam acara ulang tahun sekaligus peluncuran buku itu sejumlah tokoh, seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, dan Ketua MPR Bambang Susatyo dan sejumlah menteri. Dalam testimoninya, Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, sejak dulu Luhut dikenal sebagai sosok yang selalu ingin menjadi bagian dari solusi. SBY menceritakan mengenal Luhut ketika masih menjadi taruna Akademi Militer. Ketika itu, ia berpangkat Kopral Taruna tingkat 1, sedangkan Luhut sudah berpangkat Sersan Mayor 1 Taruna tingkat 4. Di antara anggota militer, Luhut selalu menonjol karena punya prestasi akademik yang luar biasa, serta kekuatan mental dan fisik. Luhut juga dikenal selalu punya banyak ide dan mampu mengeksekusi ide itu menjadi kenyataan. Secara personal, SBY terkesan dengan perhatian yang diberikan Luhut ketika istrinya, almarhumah Nyi Ani Yudhoyono, sakit kanker darah dan dirawat di National University Hospital, Singapura. Ketika Nyi Ani Yudhoyono meninggal dunia, 1 Juni 2019, Luhut membatalkan acara dan hadir melayat. Menurut SBY, sudah sepantasnya Luhut mendapatkan banyak kepercayaan dari Presiden Joko Widodo. Menurut dia, seorang presiden tidak mungkin memberikan banyak tugas kalau bukan kepada seseorang yang dipercaya. Yusuf Kala mengatakan, Luhut serba bisa dan selalu menjadi andalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.